Lagi, Masa sih? Oh iya ini tapi lebih jantan Ustaz. pandemi. Oh, Masya Allah. Kejantanan ukurannya udah ini ya, lain ya. Kejantanan itu harusnya jadi imam yang baik itu harus jantan. Ya, Imam kalau yang baik betina emang harus bahaya itu. jantan. Masa imamnya betina? Iya, Coach, ini betul, kita betul, betul. ngobrolin ini karena mungkin banyak yang masuk ya Coach ya. Yuk, Apa namanya? Kebanyakan yang kalau sejenis ini obrolan kita itu kebanyakan yang merasa memiliki masalah kebanyakan istri ya Coach ya. iya karena mayoritas yang pertama kali curhat tuh emang istri Mas Ari. Saya yakin Ustadz Ajo Fitri juga sama. Yang curhat pertama kali rata-rata kaum Hawa duluan gitu kan. Iya, Dan iya. seringkali yang kaum pria, kaum Adamnya seringkali tidak merasa punya masalah katanya. Tapi kaum istri yang selalu curhat, ini laki gue gimana sih, kok nggak bisa jadi imam? Ya Ustadz, jadi ini sebenarnya topik ini kita angkat karena ya kalaupun kita lagi Instagram live ataupun saya lagi ngasih konseling nih Ustadz, curhatan yang paling sering keluar adalah, oh, Mas Indra, ini gimana sih suamiku apa ya, belum bisa jadi nahkoda, belum bisa jadi imam, belum bisa jadi sosok yang bisa menjadi pemimpin yang bisa aku ikuti gitu loh. Nah, ini curhatnya sangat panjang, banyak dan apa ya, merata nih Ustaz. Tapi Coach, Apakah Ustaz juga ngalami hal yang sama nih kalau lagi ngasih pengajian dan kajian Ustaz? pria-pria yang diomongin kayaknya dokem jae ya. kayak nggak merasa ada masalah. Diomongin Iya, iya. gitu kayaknya. Benar. Ini Iya, kalau ngelihat sih sama lah. Hampir semua perempuan ya ketika mungkin mengalami rumah tangga, menikah baru sadar ya Allah gini amat ya punya suami gitu ya. Dan ini rata-rata juga bukan dimiliki adalah sosok laki-laki yang boleh dibilang udah dianggap ustadz atau apa, bahkan bisa jadi yang suaminya ustadz pun gini, kok ustadz gini amat gitu ya. Namanya juga ya kehidupan rumah tangga pasti ada yang namanya ujian untuk memiliki yang namanya apa ya, ekspektasi nggak sesuai dengan harapan. Tapi memang kembali ke niat untuk nikah ya. Kalau dalam Islam itu kan kalau niat itu untuk ibadah, maka ibadah itu kan cuma dua hal doang ditagih gitu. Yang pertama, kalau senang disyukuri, kalau susah disabari, kan gitu doang gitu. Jadi makanya makanya kalau zikir kita di malam pertama mungkin hamdalah, alhamdulillah gitu. Malam kedua udah mulai ganti tuh, astagfirullah gitu. Malam ketiga mulai ganti, ya innalillah ya. Malam keempat, la haula wala quwata billah. Nah, itu zikir juga sebenarnya. Ya, zikir juga. Cuman masalahnya kita ini memaknai ibadah itu ya salah satunya karena itu sih, karena berpikirnya adalah ya nama ibadah itu ya yang kita pengen adalah ya sekedar mendapatkan hamdalahnya saja, padahal zikir itu ya ibadah juga di balik zikir istighfar kita gitu. Itu. Ya, gitu. Jadi kalau ada mereka yang menikah terus ditanya tujuan kamu nikah apa, buat ibadah, berarti harus siap dengan paket ini ya, dari alhamdulillah, astagfirullah, innalillah sampai la haula wala quwata ya. Iya, betul. Makanya memang kan makanya kalau ditanya gimana sih cara membangun rumah tangga yang romantis ya. Kalau saya ditanya itu saya jawabannya satu, jangan pernah nonton drama Korea nanti dulu. Referensinya Gitu. ke sana gitu saja. karena referensinya akan gitu, akan memiliki suami seperti ini kan. Kita nggak tahu bahwa pernikahan itu bisa jadi bukan kita mendapatkan dari dia, jangan-jangan dia mendapatkan dari kita gitu. Kan bisa jadi waktu doa nikah itu bisa jadi kencangan dari pihak suami yang ketika dia nikah dia bilang, ya Allah aku punya kekurangan begini-begini. Maka aku berharap ya Allah punya istri yang bisa meluluhkan egoisan aku, menghancurkan kekasaran aku, mengajak aku jadi lembut gitu ya. Cuma si perempuan kan nggak tahu bahwa perannya bisa jadi selama ini pengennya ya dia harus jadi seperti suaminya harus begini ya. Makanya dalam Islam itu suami istri itu kan dikategorikannya banyak relasinya. Di antaranya adalah
wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya ba'din. Lelaki mukmin wanita mukminat sebagian mereka penolong bagi yang lain. Makanya dalam konteks hubungan pernikahan itu nanti ada konteks penolong. Jadi nggak melulu memposisikan diri sebagai korban terus. Jadi, wah, ini sini korban, Ustaz. Korban dari sosok lelaki yang begini-begini ya. Kalau korban kan pasif ya. Ya. Tat, ini kayaknya banyak bakalan bikin huru-hara nih, Tat. Boleh tak respon dulu, Tat, ya? Oh, boleh, Karena boleh. statement Ustaz barusan ini sebenarnya sering saya sampaikan saat memberikan konseling, Tat. Cuman malam hari ini saya dapat penguatan banget nih dari Ustaz Jebendri nih. Bahwa jangan salah, bisa jadi peran Anda, wahai para istri, saat menikah adalah menjadi penolong suami Anda untuk memantaskan dia menjadi seorang imam nantinya. Betul. Kurang lebih gitu betul. nanti bisa kayak gitu perannya, Tat, ya. Betul ya, makanya kan dalam hadis Rasulullah mengatakan unsur akhoka zolimun au mazlum. Tolonglah saudaramu yang berbuat zolim dan yang dizolimi. Itu sampai Rasul bilang gitu. Kalau yang dizolimi kita tahu, kata sahabat, yang berbuat zolim itu gimana maksudnya, kata Rasulullah, hentikan kezolimannya. Jadi ketika suami kasar, ketika suami mungkin pelit dan sebagainya, kita memandangnya mungkin kalau korban, betul korban ya, korban itu benar ya. Saya ini korban deh, suami yang nggak pernah bilang makasih, nggak pernah ngucap sayang, suami yang males, suami yang begini. Tapi namanya korban kan dia pasif. Korban itu kan selalu berpikir mengandalkan keajaiban. Ya, semoga suami berubah setelah nonton sinetron Azab di Indosiar gitu ya. Kemudian setelah ikut kajiannya Ustadz Abdul Somad gitu ya. Ya, atau setelah dengar ceramahnya Coach Indra Noveldi. Belum tentu. Jadi kalau bisa jadi isyarat yang diharapkan dari pernikahan itu adalah imam yang nggak baik ini butuh makmum yang di belakangnya mengingatkan. Kan ada imam yang lupa. No? Ada imam yang ketika baca Bismillahirrahmanirrahim watini wa zaitun terus dia bengong. Dan dia lupa. Nah, peran dari seorang makmum di belakang ngingetin. Masalahnya makmumnya nggak tahu bagaimana, yang penting imam harus perfect gitu. Padahal kan ada kondisi di mana imam itu bisa jadi lelah, hafalannya hilang, atau mungkin dia lagi dalam kondisi pikirannya kusut. Sehingga ada loh imam-imam yang sudah baca imam sholat aja, yang saya pernah yang kita tahu bahwa dia sudah luar biasa, hafalannya tiba-tiba untuk khusus ayat juz 30 aja tiba-tiba lupa. Itulah pentingnya kenapa relasi kita suami istri itu ada relasi yang panjang dalam Islam, ada relasi pertemanan disebutkan misalnya dalam surat Abasa wasahibatihi wa banih gitu ya. Jadi misalnya wasahibatihi, sohibah itu artinya teman. Sohibah itu artinya membuat kita ini teman. Jadi namanya teman itu kebaikannya ada, kekurangannya apalagi gitu. Ya namanya namanya teman gitu. Yang kedua ada yang namanya suami istri itu disebut sebagai pakaian, suami istri itu disebut juga sebagai penolong. Ya itulah relasi yang kita harapkan. Ya, kira-kira begitu. Seperti ini Masya Allah banget malam hari ini. Kebanyakan yang komplain istri, malah jadi kita ngerilit bahwa kalau komplainnya rahin pasangan, justru yang bermasalah malah yang komplain ini. Jangan-jangan justru nggak bisa menyesuaikan. Bisanya nyalain orang kita kadang-kadang kan. Nah, ternyata relate juga bahwa sebenarnya hubungan rumah tangga itu adalah teamwork. Berarti Ustaz ya, berarti misalnya ketika yang satu sedang dalam keadaan namanya manusia ada kekurangan, tentunya juga itulah buktinya ada sidekick atau juga partner gitu. Berarti bukannya kita itu bukan seperti ketua ini ketua guide perjalanan travel gitu, yang kita ngikutin aja, kalau salah travelnya nih. Lu banyakin kesini kan gitu. Makanya silakan Coach Indra dulu. Mungkin Coach Indra pengalamannya juga penting juga nih. Gimana Coach? Sebenarnya saya justru mau ngerasa malam hari ini tuh kayak lagi dapat energi luar biasa banget dari Ustadz Jebendri. Kenapa? Karena saya tuh sudah cukup sering, Tats. Saya berhentilah, keluarlah dari mentalitas korban gitu loh. Dan malam hari ini Ustadz Jebendri dengan lantang menyuarakan berhentilah merasa sebagai korban. Berhentilah punya angan-angan, punya suami yang sudah langsung perfecto menjadi imam yang the best of the best. Sadarlah
peran apa yang sebenarnya sedang Allah siapkan buat Anda. Kurang lebih gitu, Tats, yang sedang Ustadz sampaikan barusan. Iya. Saya Betul, jujur, Tats, malam hari ini tuh merasa, Masya Allah banget, Ustadz tuh kayak apa ya, kayak ngasih energi booster ke saya tuh, gede banget, Tats. Jadi Ya, kalau lihat, Tats. ya yang jelas kalau lihat hubungan suami istri dalam Quran itu kan bahasa Allah sederhana ya. Surat An-Nisa 19 itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah mereka suami istri itu dengan al-ma'ruf. Nah, menariknya al-ma'ruf ini kalau kita pecah-pecah kata ini al-ma'ruf itu akar kata dikata al-uruf. Al-uruf itu sendiri artinya adat. Artinya kebiasaan. Ternyata Allah mewakili kata-kata suami istri itu dengan al-ma'ruf. Di antaranya kata al-ma'ruf itu bahwa ada sisi syariat yang harus kita penuhi, tapi ada kebiasaan yang harus kita perhatikan. Nah, kebiasaan pasangan kita itu kan dibentuk oleh 3 hal. Nah, ini yang kadang-kadang nggak kita pahami. Pertama, dibentuk oleh adat yang dia lahir, dia besar di mana. Itu ya. Dia berasal dari suku tertentu, Sumatera, Jawa, itu berbeda. Yang kedua, dipengaruhi juga dengan identitas seksual yang berbeda. Kalau kita lihat Allah katakan walaysa dzakaru kanunsa, laki-laki itu nggak sama dengan perempuan. Makanya ketika Allah katakan laki-laki nggak sama, berarti kita harus memposisikan, jangan menyamakan saya aja kalau marah begini kok dia begitu. Bukan, kita nggak sama laki-laki dan perempuan. Makanya salah satu yang dipelajari adalah memahami bahwa oh, siapa sih ini suami saya ini siapa? Kalau ngomong sama laki-laki itu gimana gitu itu. Yang ketiga itu adalah kebiasaan kita dipengaruhi oleh pola asuh. Jadi kan di antara sebagian pasangan kita yang kita anggap belum jadi imam yang baik itu bisa jadi dipengaruhi di 0 sampai 15 tahunnya dia diasuh dengan cara yang tidak pas. Itu disebut para ahli sebagai parenting debt, utang pengasuhan. Bahkan lebih ekstrimnya dia mengalami parenting pain, luka pengasuhan. Ketika dia ngomong kasar sama istrinya, bukan karena dia nggak ngerti bahwa ada dalilnya, bukan kan, sebagian ada loh yang maaf ya, katakan lulusan sekolah Islam, lulusan pesantren, ngerti bahwa Rasulullah itu memperlakukan istrinya dengan baik, dengan lembut, tapi dia tuh nggak bisa keluar dari software yang diinstal dari 0 sampai 15 tahun. Kebayang nggak? Ada seorang suami yang kalau ngomong itu sama istrinya selalu maaf nih, bego lo, ya, kata-kata yang buruk gitu ya. Nah, kenapa dia begitu? Karena di kepala dia itu nggak pernah diinstal oleh bapak ibunya kata-kata gini, sayang, sini anak mama, sini, nggak pernah. Jadi dia tuh nggak tahu repertoar dalam kepala dia. Kata-kata cinta tuh nggak ada. Jadi kalau di gelas ini isinya adalah kopi, dituangin ya kopi. Ketika dulu diisinya adalah air jeruk, diisi keluar jeruk. Nah, kita ini lupa. Makanya kenapa ada hadis yang Rasulullah ingatkan. Dan hadis ini mungkin nggak populer, tapi saya temukan di dalam kitab Mu'jam Kabir itu dari riwayat Tabrani. Betapa Rasulullah itu sebelum nikah itu mengingatkan tentang mengenali tentang pola asuhnya. Kata Rasulullah gini, iyakum wa khadra ad-diman. Jauhilah olehmu sosok yang keren. Khodro itu dikata khodir, artinya keren, ganteng. Ad-diman. Ad-diman itu adalah kubangan kotoran. Jadi Rasulullah berfilosofi gini, kamu tuh hati-hati ya sama orang yang kelihatannya keren, ganteng di pertemuan pertama waktu awal nikah gitu ya. Kamu tuh ngeliat terpesona karena mungkin profile picture-nya, karena mungkin dia sempat ya mengupload ATM dia, saldonya gitu misalnya. Tapi dia dibesarkan di lingkungan yang buruk. Kita nggak kenal bapaknya gimana, ibunya gimana. Kita nggak tahu kalau dia itu ternyata punya trauma sama bapaknya. Kita nggak tahu kalau dia punya trauma ibunya. Nikah, begitu nikah, kok gini banget. Nah itulah, makanya nikah itu membuat kita memahami. Itulah lika-liku yang harus kita kenali. Ya, Allah alam. Ada foto Masya Allah, Ustaz. ada juga yang foto ya. Itu Mas Ari kan pernah diminta challenge itu juga. Aduh, Masya Allah. Ya. Mas Ari, sebelum lupa, baterai cukup ya, jangan sampai habis terus ini nggak ke-save nanti, Mas. Alhamdulillah cukup deh. Aduh. Oke, karena ini saya pun nanti kayaknya selesai ini saya perlu nonton ulang nih Mas Ari, karena gini, apa yang Ustadz Aja Benri sampaikan barusan, saya langsung banyak terdiam tadi. Kenapa?
Ustadz Rajo Bendri itu secara spesifik ngomong tentang software. Dan saya pun bolak-balik ngomong tentang software nih, Tat. Banyak orang yang tidak sadar, ini harusnya orang tahu agama. Persis yang Ustadz Rajo Bendri sampaikan tadi. Ini orang tahu agama, sering ikut kajian, bahkan mungkin dia yang memberikan kajian, Tat. Tapi benar banget, softwarenya nggak punya dia. Dari pengasuhan 0 sampai 15 tahun tersebut, Tat, dia nggak punya rekaman apapun. Jadi banyak para pasangan yang ngomong kayak gini, Tat. Harusnya kan dia, lah saya langsung bingung, dari mana bisa ngomong harusnya? Dia nggak pernah punya referensi apapun di library-nya dia gitu loh. Terus saat harddisknya berusaha mencari, itu kayak ngueng kosong, Tat. Jadi malam hari ini, Tat, kita tos-tosan virtual dulu, Tat. Tos virtual dulu bahwa ada sebuah konsep yang perlu diinstal. Nah, disinilah perlu di tahap awal, bahkan sebenarnya proses ini sudah harus dilakukan persis yang Ustadz Rajo Bendri bilang tadi, kalau bisa sudah dilakukan sebelum menikah. Tapi kalau ternyata terlanjur menikah, kan nggak bisa tukar pasangan kayak ke toko sebelah kan, Tat? Berarti langkah awal setelah menikah adalah melakukan proses mapping, Tat. Benar, Tat ya? Kita melakukan pemetaan nih. Pasangan saya, ini software kayak apa nih? Dan saat itulah langsung kita bisa melakukan mapping, kita langsung bisa nebak. Oke, baiklah, berarti peran gue, pilihannya A, B, C, D. Nah, kebanyakan orang, Tat, saat menikah, mappingnya aja belum dilakukan, Tat. Mereka selalu terlibat dengan sebuah namanya stereotype. Harusnya sebagai laki-laki, harusnya sebagai imam, mereka lupa mapping. Sudahlah mereka lupa mapping secara keseluruhan, mereka pun mungkin belum melakukan mapping siapa pasangannya, dan yang lebih seru lagi, Tat, mereka bahkan belum melakukan mapping terhadap dirinya sendiri. Ujung-ujungnya apa? Mereka semua berlaku di area tataran normatif. Harusnya lo begini, pasangannya ngomong lagi, lo belum lihat nih dalilnya. Dikasih lagi linknya Ustadz Rajo Bendri, linknya Ustadz Abdul Somad. Akhirnya apa? Perang dalil, Tat. Nggak kelar-kelar kayak gini, Tat. Koreksi saya kalau saya salah, Tat. Gimana menurut Ustadz? Iya, memang itu tadi bahwa hal yang fundamental ketika kita menikah itu, itulah kenapa kalau kembali kepada konsep yang diajarkan oleh para ulama bahwa kenapa menikah itu kita berpikirnya adalah bagian dari yang disebut dengan nilai ibadah tadi. Karena lika-liku pernikahan itu harus seperti lika-liku kehidupan. Bahwa tidak semua orang itu berharap episode kehidupannya kayak Sulaiman gitu, Nabi Sulaiman. Ya, ada dengan diberikan banyak kenikmatan, diberikan juga dengan banyak hal gitu. Ada orang yang diuji dengan Nabi Ayub gitu ya, sebuah sisi ekstrim ya dari ujian Allah. Pernikahan juga gitu, ada yang Allah uji dengan kenikmatan, memiliki suami yang ideal, imam yang baik gitu. Itu pun juga akan membuat kita juga was-was gitu ya. Jangan-jangan ya, apalagi imam yang baik kan imam makmumnya nggak cuma satu, cemas juga kan gitu ya. Oh, imam makmumnya nggak cuma satu, imam makmumnya banyak kan gitu. Ada yang cemas gitu ya. Ya, tapi ketika mendapatkan suami gitu yang tidak sesuai juga cemas juga gitu ya. Memang itulah kenapa manusia itu dalam kondisi yang terutama para perempuan dalam kondisi yang dia memang harus melihat kembali kepada konsep jalan pernikahan itu dalam sisi takdir, bahwa apa yang Allah berikan kepada dia hari ini adalah cara Allah untuk membangun kualitas diri dia menjadi lebih baik gitu ya, terlepas bahwa apakah pasangannya itu akan bisa dia pertahankan atau enggak itu. Karena pernikahan itu kan selalu melihatnya adalah bagaimana Allah kadang-kadang mengelatih otot kesabaran kita, otot kreativitas kita, itu dengan cara mendatangkan salah satunya ujian bahkan lewat orang terdekat. Kalau pertama dengan pasangan, kalau kita sudah lulus, nanti dengan anak. Udah pasangannya alhamdulillah nih, alhamdulillah pasangan kita baik. Allah uji dengan anak. Kita dengan anak kita diuji dengan mertua. Jadi kadang-kadang kita ini kan maunya adalah hidupnya mulus saja. Itulah kenapa yang kita harus siapkan adalah dari sisi manapun Allah mendatangkan ujian itu, maka yang kita siapkan perangkat kita adalah kita
face it, hadapi, fight itu, dan mental itu yang kita ingin lakukan. Jadi tidak mudah untuk langsung mengatakan bahwa adalah gue nggak, kalau lu nggak sesuai harapan, gue tinggalin lah, gue cari yang lain gitu ya. Mental flight yang kita sering muncul di hadapan kita karena mendapatkan pasangan tidak sesuai harapan, itu yang nanti Allah akan uji terus. Sampai kapanpun engkau masih flight ketika menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan, Allah akan datangkan terus itu. Sampai akhirnya kita sendiri baru menyadari masalahnya bukan orang luar yang selama ini tidak sesuai dengan harapan kita. Masalah adalah di sayanya yang dari dulu selalu menghindar setiap diberikan treatment oleh Allah. Begitu dapat ini kita fly. Saya banyak menghadapi misalnya pasangan yang akhirnya si istri itu menyadari dia 3 kali itu selalu menggugat cerai, sampai akhirnya dia mikir 3 kali cerai. Saya bilang, pernah nggak menangkap pesan gitu? Sampai saya akhirnya ngomong nggak vulgar. Kalau 3 kali cerai itu, jangan-jangan masalahnya bukan di pasangan kita. Saya sampai ngomong gitu. Jangan-jangan ada di kamu gitu. Dia baru mikir, iya ya. Karena kamu mengharapkan sesuatu yang kamu lupa. Bisa jadi Allah mengharapkan sesuatu dari kamu, tapi kamu nggak pernah keluarin potensi itu. Dia baru mikir aja ya. Iya ya gitu. Ini udah 3 kalinya saya begini gagal dan menikah. Dan saya juga bingung. Kalau nggak ini saya cerai. Dia bilang di situ bisa jadi karena berpikirnya adalah kita, ya itu tadi tipikal fighter gitu. Ya itulah pentingnya ada Coach Indra nih untuk membantu Jadi banyak memang, para pasangan. berarti memang nature-nya manusia itu kepengen Gitu ya. diservis sebenarnya sepertinya Ustaz ya. Kepengen semuanya udah beres, udah ideal. Maka ketika ada hal-hal yang sedikit cobaan itu ngerasa kayaknya nih nggak ideal nih, salah nih dia nih gitu. Soalnya berarti kita tuh jadi menempatkan diri kita sebagai pihak yang harus diservis gitu, bukannya kita yang punya effort, tapi sebetulnya orang harus berusaha untuk jadi ideal menurut standarnya setiap orang. Tapi ini kayaknya memang ini ya ya setiap orang pasti ada rasa kayak gitu Ustaz ya. Betul. Makanya agak lucu ketika hampir setiap kajian pernikahan yang saya bikin gitu ya. Kalau saya bahas tentang kewajiban suami, istri yang nyatet. Ketika kewajiban, nah itu catat nih, nanti gua tag tuh sama gua. Ketika kewajiban istri, suami yang nyatet. Inilah paradigma yang justru berseberangan dengan sahabat. Kalau sahabat itu ketika berbicara tentang kewajiban, dia menjalankan dulu. Karena yang penting gue tuh karena konsep Quran itu kan secara tersirat dalam Quran saja. Allah ketika kita baca nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan itu kepadamu kami menyembah, kepadamu kami meminta pertolongan. Para mufassir ketematik ayat ini sebenarnya sederhana arti dari ayat ini. Di sini Allah mengajarkan jalankan kewajibanmu yaitu menyembah Allah, baru engkau didatangkan pertolongan. Yaitu dengan mendapat hakmu. Jalankan kewajibanmu, maka kau dapat hak. Nah kalau kita kebalik, konsepnya iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Kami minta pertolongan dulu, dan itu konsep Yahudi. Ya kalau kami dapat pertolongan, kami baru menyembahmu. Seperti itu juga dalam relasi suami istri. Kalau lu nggak ngasih gua ini, ngapain gua jalanin kewajiban? Lu aja nggak jalan kewajiban, nggak akan pernah selesai. Nggak akan pernah selesai. Padahal ketika kita jalankan kewajiban, dia nggak menjalankan kewajiban, dia dihisap, udah itu urusan dia. Yang jelas saya menjalankan kewajiban saya aja, dia nggak jalanin sudah. Dan bisa jadi itulah pembuka nanti cairnya hubungan. Ketika seorang istri, suami menyadari. Makanya saya selalu mengingatkan ketika saya bahas kewajiban suami, suami nyatet, ibu nggak usah nyatet. Saya bilang, suami nyatet, ibu nggak ada, saya nggak mau ibu nyatet. Kenapa? Suami nyatet. Supaya jangan lagi paradigmanya setiap ada nasihat yang menguntungkan buat kita, share ke suami. Tapi nasihat yang share ke suami, tapi nasihat yang tidak menguntungkan buat kita, itu kita nggak mau nyatet. Misalnya apa? Ketika saya bilang kewajiban istri bla 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 gitu, istri ibu nggak mau nyatet, karena dia nggak mau. Yang penting gue diservis, kata Mas, gue dilayanin. Padahal kalau kita jalanin kewajiban, Allah akan datangkan pertolongan. Itu konsepnya dalam Quran. Masya Allah, Tat. Ini beberapa klien saya sekarang saya lihat sedang menyimak nih, Tat. Pasti lagi cengar-cengir nih, Tat. Karena saya bolak-balik bilang, giving. Memberi. Jangan menuntut hak gitu loh. Kita lakukan dulu porsi kita. Kita lakukan yang terbaik dari diri kita. Kita menjadi yang terbaik dari diri kita.
Nah, sayangnya bener banget nih Tas. Kalau lagi nyimak, harusnya laki gue dengerin nih. Makanya saya sama Mas Ari suka bilang, lu jangan ngasih link ini terus di-tag. Nih, lu dengerin nih. Saat Anda melakukan itu, masalahnya ada di Anda yang nge-share. Harusnya dapat ilmu, itu kita dulu yang praktek. Bukannya malah, ini bagus banget nih, Ustadz Rajo Benri ini keren banget malam hari ini. Harusnya laki gue dengar. Nah, saat ngomong seperti itu, sudah terlihat jelas yang bermasalah adalah Anda. Kurang lebih kita tadi ya. Jadi, semua materi keilmuan, kuncinya nomor satu kan berarti ke kita dulu kan, Tad. Betul. Kalau kita ingin mengajak pasangan bertumbuh, make sure, pastikan ilmu yang kita miliki, pasangan kita melihat kita sudah praktekin kan, Tad. Bahwa ilmu yang kita dapatkan itu bisa memberikan manfaat, menjadikan diri kita jadi pribadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Betul. Sedangkan di luar sana, Tad, banyak banget orang jadi kayak menggunakan ilmu sebagai senjata amunisi, Tad. Betul. Ya, betul, makanya persis yang Ustadz Rajo Benri bilang tadi. Ini lu dengerin ya, bukannya dia dapetin ilmu, dia praktekin, dia implementasikan sehingga bisa menjadi bagian yang melekat dalam dirinya, dia gunakan ini sebagai amunisi. Betapa berbahayanya paradigma ini, Tad. Atur nuhun jazakallahu khairan, malam hari ini saya ngerasa dapat dukungan luar biasa dari Ustaz. Atur nuhun, Tad. Di awal kita udah biasa istilah tuh take and give ya Coach ya. Jadi maunya take dulu gitu. Take dulu gitu. Itu parah banget Mas Ari. Benar. Yang benar adalah giving, dan suatu hari nanti barulah kita akan panen. Benar nggak, Tad? Kita akan nanam dulu, baru panen, Tad. Jadi begini ya, satu hal yang kita pelajari, bahkan Allah saja, Allah kan punya irodah, punya kehendak. Ketika meminta hambanya menjalankan kewajiban, yaitu menyembahnya, lihat ketika kita sering membaca ayat ini, surah Al-Quraisy, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Ya, sembahlah Rob pemilik rumah ini, alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf, karena dia telah mengenyangkan kamu dari rasa lapar dan memberikan kamu rasa keamanan dan rasa takut. Allah dalam tanda kutip seolah-olah menjalankan kewajiban dulu sebagai Rob. Aku kenyangkan kamu. Masya Allah. Aku bikin kamu aman. Aku sudah menjalankan kewajiban ya, ya kamu sembahlah aku. Halus banget cara Allah. Padahal sebenarnya kalau Allah mau nggak usah gitu ya, harus menyembah gitu. Udah dikasih hidup. Tapi Allah kasih dulu rasa aman. Makhluk gitu kan harusnya gitu ya. Makanya akhlak kita itu kalau yang maunya adalah lu dulu dong. Gua nggak mau, ngapain? Gua dirugiin, ngapain gua ngasih itu? Allah aja nggak begitu. Masya Allah. Punya, padahal Allah tuh punya kuasa, Allah tuh punya hak untuk bilang kalau Allah mau, yang nggak mau gua ini, Allah mau. Lah kita siapa? Makanya, Ustaz, ini kalau betul, ini kalau yang nyimak nggak langsung pada butuh oksigen, Tad, saya rasanya agak khawatir nih, Tad. Kayaknya materi malam hari ini tuh nampol di nonjoknya luar biasa gitu loh. iya. Ini banyak yang terjebak dalam hubungan transaksional, Tad. Hubungan jual beli. Persis yang Ustadz bilang tadi, gue mau melakukan ini kalau lo lakukan ini, atau bahkan dibalik, lo dulu dong. Nah, yang ini, Tad, yang kita malam hari ini berharap bangun gitu loh. Allah aja akhlaknya kepada kita sebagai makhluk itu giving dulu loh sebelum menuntut. Benar nggak, Tad? Kebayang nggak kita siapa? Apa yang sudah kita lakukan? Tapi kita sibuk menuntut. Tadi Ustadz dengan sangat halus sudah nyeletuk. Itu mah akhlak Yahudi. Ustadz yang ngomong bukan gue loh, Tad. Ini iya, karena sifat Yahudi gitu. Jadi ibaratnya kita kepengen dulu dilayanin, makanannya enak apa enggak baru kita bayar. Ada juga yang kedua, kita tuh kayak di tempat kawinan prasmanan. Kalau ilmunya cocok buat kita ambil gitu. Kalau cocok, kalau yang nggak cocok kasih orang. Nih, suami belajar ini, padahal yang belajar dia gitu kan. Kayaknya mau yang enak aja dia gitu. Nah, benar-benar banyak banget yang bisa kita catat. Betul. Makanya memang yang harus kita install terus dalam diri itu, bahwa fokus pertama adalah bagaimana apapun perjalanan hidup dengan kita tidak menikah, alias jomblo, ketika menikah, semua punya satu yang itu diingat Allah adalah falyattaqullah.
Jadi mengapa orang setelah menikah itu diingatkan oleh Allah itu ketakwaan. Contoh dalam hadis kan Rasulullah mengatakan, dan ini hadisnya dipotong, makanya orang nggak nyampe kepada esensi dari pernikahan itu. Kata Rasulullah kan gini, man tazawwaja faqad nisfaddin. Siapa yang menikah, dia akan menyempurnakan setengah agama. Tapi hadis ini baru sampai di sini udah langsung orang selesai. Khotib itu nggak nyampe hadis berikutnya. Kata Rasulullah, hadisnya nyambungannya gini, falyattaqillaha fin nisfil baqi. Bertakwalah kamu untuk yang sisanya. Jadi setelah nikah, maka kita harus pahami, karena nikah udah menjalankan setengah agama, maka setelah nikah ketakwaan itu, sehingga prosesnya adalah gini, mau lu jomblo atau lu nikah atau nanti setelah itu lu cerai, intinya lu jadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu paradigmanya dan memahaminya adalah gua harus lebih baik. Paradigma orang takwa itu baik. Jadi nikah itu adalah mau gimana pun gua harus lebih baik. Suami gua kalau walaupun kayak Fir'aun, gua harus tetap kayak Asia gitu loh. Jangan berpikir suami kayak Fir'aun, gue jangan kayak Asia. Gue pengennya gue jahat kayak suaminya, istrinya Abu Lahab. Ini kan paradigma yang salah. Sebagian kita mendapatkan suami sejahat kayak Fir'aun, kitanya kayak istrinya Abu Lahab, sama-sama jahat. Padahal istri Abu Lahab, istrinya Ummu Jam itu sama-sama jahat. Beda Asia. Saya mah tahu suami saya nama Fir'aun, tapi saya nggak ngaruh. Saya menjalankan ini dalam rangka mencari ridha Allah. Makanya salah satu doa, ini penting nih buat ibu-ibu. Doa ini kalau perlu dicatat, doa ini doa penguat. Ketika pasangan kita udah ngeselin banget, udah kayaknya mentok, kayak kita butuh membaca doanya dari Asia nih. Dimana doanya Asia itu dia berpikir mengkonversi rasa lelahnya, capeknya menghadapi suami yang gak sesuai harapan ini dengan konversinya balasan di akhirat. Bunyi doanya sederhana. Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Rob, bangunkanlah di sisimu istana surga untukku. Jadi ketika Asia mendapat, ya Allah, Firaun gini amat, Firaun nih ya Allah, gitu ya. Udah dia bunuh orang deh. Kalau dia mau dia menggugat cerai. Tapi tidak. Asia melihatnya adalah sayangnya setiap keburukan Firaun jangan-jangan ada batu bata yang Allah siapkan untuk membangun istana di surga. Ya udah gue konversi aja ke Asia. Dikonversi aja dengan doa. Ya Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Rabbi ibnili indaka baitan jannah. Makanya itulah kenapa Asia menjadi satu di antara wanita yang istimewa yang disebutkan dalam hadis afdhalun nisa'il jannati arba'. Wanita terbaik penghuni surga ada 4, di antaranya adalah Asia imro'ati Firaun. Karena dia tidak berpikir bahwa lu Firaun jahat, ya gue jahat juga. Tidak. Lu Firaun jahat, ya gue mah tetap baik aja. Karena gue mengharapkan hal yang lebih esensial lagi. Mau nikah atau nggak nikah sama lu atau sama yang lain, ya gue harus jadi orang bertakwa. Itu yang harus dipahami. Masya Allah, Tat. Satu nuhun, thank you, jazakallah khairan, ya Ustaz. Masya Allah, saya selama ini takut ngomong sekeras itu, Tat. Ada yang mewakili sekeras itu. Maksudnya gini loh, Tat, seringkali kan gini, Tat, ada orang punya pola pikir, enak amat loh. Lu kelakuan kayak gitu, terus kenapa gue harus baik sama lo? Enak bener, mereka lupa esensinya seperti yang Ustadz bilang tadi, saat menikah ya takilah, tugas lo adalah membangun ketakwaan menjadi pribadi yang lebih baik gitu, bener nggak Tats? Jadi it's all about me, kan kurang lebih gitu Tats ya. Apapun di depan mata gue itu adalah lahan ibadah kalau bener niatnya menikah buat ibadah. Sayangnya mereka berpikir ibadah itu apa Tats? Yang enak-enak doang, bener gak? Mereka lupa ini paket yang Allah berikan. Makanya penting banget kita melakukan mapping. Lu petain deh. Ini Tats yang sering banget kejadian Tats. Mereka pengen banget jadi Siti Aisyah Tats. Dimanjain Rasul. Jadi berharap itulah ibadah gitu loh. Mereka lupa ada namanya Siti Khadijah, benar nggak Tat? Bagaimana Siti Khadijah juga berjuang jadi sosok yang luar biasa tangguhnya gitu loh. Mereka lupa ada episode. Mereka belajar mau apa yang nyenengin, yang untungin mereka doang Tats. Ayo, tolong di kita malam hari ini saya ngerasa dapat pertolongan banyak banget dibantu sama Ustaz. Karena selama ini cocok sampaikan sama Ustazah. Kalau Ustazah nyampein kayaknya bela laki-laki. Sekarang dari sudut pandang laki-laki deh, Gus. Makanya ya itu tadi, kalau saya fair-fairan aja, kalau yang curhat dari perempuan, saya ingin menguatkan dia ketakwaan.
Tapi sama, kalau curhat yang laki-laki, sama, yang saya kuatin juga ketakwaan. Bahkan laki-laki yang lemah, selalu saya ingatkan, laki lemah lah adalah laki-laki yang mudah mengucapkan cerai. Kenapa? Karena kita harus pahami gini. Kenapa ikatan nikah itu pakai kalimat mitsaqun ghalidha. Mitsaqun ghalidha itu kan ikatan yang kokoh yang justru diberikan kepada laki-laki. Wa akhadna minhum mitsaqun ghalidha, dan kami mengambil perjanjian, mereka mengambil perjanjian dari kalian dengan perjanjian yang kokoh. Wa akhadna minkum mitsaqun ghalidha. Ternyata mitsaqun ghalidha dalam Quran itu ada 2 ayat lain yang bukan hanya bahas pernikahan. Yang pertama ada surah Al-Ahzab ayat 7, Allah berfirman wa akhadna minhum mitsaqun ghalidha, yaitu perjanjian antara nabi dengan Allah. Jadi Allah mengambil perjanjian dengan Nabi dengan mitsaqun ghalidha. Yang kedua, Allah mengambil perjanjian dengan Bani Israel, dengan Yahudi dengan mitsaqun ghalidha juga. Wa akhadna minhum mitsaqun ghalidha, surat An-Nisa 154. Apa hubungannya nikah, perjanjian suami istri dengan perjanjian Allah dengan Nabi, dengan perjanjian Allah dan Bani Israel? Di sini kita pelajari satu. Ketika Allah membuat perjanjian dengan Nabi di dalam surah Al-Ahzab ayat 7, Allah sedang memberi contoh dalam Al-Quran, inilah perjanjian yang ditepati. Semua nabi tidak ada yang berkhianat. Semua nabi itu komitmen. Tidak ada satupun yang bisa disogok. Tidak ada satupun bisa dibujuk. Dia setia terhadap perjanjian dengan Allah. Dia tidak berkhianat. Ketika Allah memberi contoh perjanjian antara dirinya dengan Bani Israel, justru Allah sedang memberi contoh adalah perjanjian yang dikhianati. Bani Israel itu suka berkhianat. Dilarang mancing dari Sabtu, dia memasang jalannya dari Jumat. Ketika dia tahu akan Nabi akhir zaman yang akan datang di sebuah daerah yang disebutkan banyak kurmanya, banyak batu cadasnya, dia berbondong-bondong dari daerah Palestina untuk datang ke daerah tersebut yang kita kenal dengan Madinah dan Khaybar. Begitu nabinya ternyata Nabi Muhammad nggak diterima. Berkhianat dia, malah rencana mau dibunuh. Apa pelajarannya dalam umum nikah? Di sini laki-laki yang memahaminya, karena laki-laki bikin janji. Ketika laki-laki dia memegang ikatan pernikahannya, apapun terjadi dia mencoba komitmen setia, dia akan mulia layaknya Nabi. Maka itulah Rasul mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu paling baik sama keluargamu dan saya paling baik sama keluarga saya. Maka laki-laki yang memuliakan istrinya, menjaga perasaannya, mencoba untuk melakukan dengan baik, dia akan dimuliakan oleh Allah. Tapi barang siapa lelaki yang mengkhianati istrinya, menyakiti istrinya, kemudian menzalimi istrinya, padahal sudah jelas-jelas dia terikat ikatan itu, maaf, dia terlaknat laksana Yahudi. Itu lebih keras lagi saya ngomongnya. Ya. Seperti itu. Maka betapa Al-Quran memberikan sebuah petunjuk, bahkan laki-laki ketika menghadapi ujian istrinya yang tidak sesuai harapan, dia kokoh memegang ikatan itu. Itulah rahasianya. Kenapa Nuh tidak menceraikan istrinya? Karena Nuh mencontohkan dia sosok pejuang untuk meyakinkan istrinya. Padahal istrinya, maaf, dalam tanda kutip, kafir. Lut tidak menceraikan istrinya, padahal istrinya pendukung LGBT. Bahkan Zakaria ketika diuji dengan istrinya yang tua, mandul pula, dia tidak berpikir, udahlah saya ceraikan kamu, cari yang lain. Karena ada mental yang ingin disampaikan oleh para laki-laki dalam Al-Quran, mental fight. Laki-laki itu harus berjuang. Untuk apa? Mempertahankan pernikahannya, dialah menjadi imam. Ini nasihatnya barusan, kadarullah, pas ada istri saya. Jadi salah banget ya. Pas istri saya di belakang nih. Tunjuk. Ini orang ini tuh. Masya Allah, Sat. Bagus banget. Setuju banget, Sat. Kok yang pas tadi jalan wanita ya nggak ada ya? Nasihatin pria. Oh iya, banyak giliran ini. Muncul ya. Aduh. Kenapa? Tayangan ulang tadi tonton bareng, jadi dapat porsinya masing-masing. Berarti apa yang Ustaz sampaikan tadi, langsung membantah tadi ada yang komen bahwa kalau pembicaranya pria belain pria, ini adalah sebuah mentalitas korban juga kan, berarti yang komen kayak tadi, benar nggak? Mereka belum melihat secara utuh esensinya. Kita kan baru bahas dari satu sisi. Kalau teman-teman menyimak materinya Ustadz Ajo Benri ataupun saat menyimak apa yang saya sampaikan, bahkan baca buku-buku yang kami terbitkan, tidak ada keberpihakan kepada salah satu pihak. Kita berusaha menempatkan sesuai proporsinya, benar ya Tat ya? Bahwa ada proporsinya wanita seperti apa, pria itu seperti apa. Berhentilah merasa sebagai korban, berhentilah mencari dukungan, berhentilah mencari pembenaran.
carilah kebenaran. Jadi teman-teman, tadi Ustadz Raja Bendri udah ngomong dengan luar biasa banget, Masya Allah. Wahai para pria, jadilah seorang pejuang, jadilah seorang petarung. Milikilah mentalitas petarung, pejuang. Kalau kebetulan dapat istri yang memang tidak mudah untuk dijadikan makmum, naikkan level Anda sehingga Anda memang layak untuk menjadi pemimpin makmum Anda. Jangan malah bini gue susah banget, dia kagak mau dengerin gue cari deh yang gampang gue bisa pengaruhi. Dan itu sangat banyak terjadi, Tas. Mereka ngerasa, ya bini gue gak mau dengerin gue cari yang tempat gue bisa curhat seperti itu. Dan ini yang banyak terjadi. Kalau istri gak bisa dijadiin lahan apa tadi? Lahan ya karena satu, kadang-kadang dijadiin lahan jadi lahan jihad. Diajak ribut. diajak perang gitu ya. Nah itu yang memang kita harus evaluasi, bahwa bagi laki-laki standar dasar dia adalah ketika dia berinteraksi dengan istri, memang dia harus memahami dulu sudut pandang yang tadi dibahas di surat An-Nisa 19 itu, tentang konsep bahwa hubungan kita dengan pasangan itu dengan kata al-ma'ruf itu direalisasikan dengan bagaimana memahami psikologi perempuan. Pertama, kenapa sih perempuan tidak mau mendengar? Pertanyaannya adalah karena kita itu masuk ke tahapan yang sejatinya justru melengkap apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau para ulama itu menyimpulkan, kalau kita ingin menasihati, kaidahnya gini, at-ta'lif qabla ta'rif. At-ta'rif qabla taklif. Ikat hatinya dulu sebelum kamu kasih nasihat. Kasih nasihat dulu sebelum kamu kasih tugas. Jadi ikat hatinya dulu. Itulah kata para ahli, connection before correction. Gak bisa mengkoreksi kalau nggak terkoneksi. Maaf nih, saya nggak akan bisa ceramah ini kalau koneksi saya jelek. Saya akan ngomong apapun, dia bilang, Ustaz ngomong apa sih? Saya ngomong apa sih? Karena nggak ada koneksi. Koneksi nggak ada, kita udah mengkoreksi. Itulah kenapa, hentikan keinginan menasihati. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, kenapa kata Quran itu yang izukum menasihati istri, itu dengan kata wa'iz. Yang izukum dengan kata wa'iza. Karena kata wa'iza itu dari asal katanya yang membentuk masdar namanya mau'izoh. Mau'izoh itu adalah, yaitu nasihat yang dimulai dengan sesuatu yang menyenangkan. Nasihat yang membuat orang itu merasa terkoneksi. Ih, suami gue nih baik banget ya. Harusnya kan tunjukkan itu dulu. Nah, poin itu yang selama ini dilupakan. Saya udah sering banget Ustaz nasihatin. Problem lu justru di situ. Karena lu tukang nasihat. Istri itu tidak butuh dalam sosial ini, jangan jadi ustadz, jadi pacar. Kalau kita jadi ustadz dulu bosen. Istri saya aja kalau saya jadi ustadz belum apa-apa, istri saya curhat, Bi, masa tadi tetangga ada yang beli mobil, Umi, Allah berfirman Al-Quran, Auzubillahi minasyaitonirrajim, ya kabur dia, diruqyah lagi, gue males nih. Ustadz, dia ngaji ya. Sama istri dipanggil ustadz apa dipanggil Pak, dipanggil Mas? Abi di rumah. Enggak, saya Abi, panggil Abi Umi. Pulang gitu enggak ya, Ustaz? Ya, enggak, justru itu tadi. Satu yang saya pegang nih, bagaimana akhlak para sahabat kalau udah di rumah. Ini yang bahkan ini yang mungkin para laki-laki harus tahu. Ada sahabat namanya Zaid bin Sabit. Kata kawannya namanya Sabit bin Ubaid dan kitab Adabul Mufrad. Ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wala afkaha fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah ngelihat laki-laki yang lebih berwibawa, lebih gagah saat berada di hadapan kaumnya, namun lebih lucu, lebih kocak saat di rumah dibandingkan Zaid bin Sabit. Jadi Zaid itu kalau di luar dia berwibawa, gagah, tapi di rumah bapak yang lucu, suami yang menyenangkan. Kalau kita kebalik, di rumah, di luar kocak sama teman kolega, wah di luar galak banget, di rumah galak banget, sholat tuh. Ya susah banget istri bilang. Ajar Tat, ajar Tat. Kok jadi kita jadi Di luar komedi ya. Justru kok di rumah itu, di rumah jangan jadi ustadz. Di rumah jangan jadi ustadz, di rumah jangan jadi guru, di rumah itu jadi entertain. Keren Tat, Masya Allah Tat. Tat, ini saya jadi ingin nimbrung nih Tat. Karena ini terkait dengan topik kita, mungkin Mas Ari masih ingat sama Dr. Amir Zuhdi tentang betapa orang tidak mudah berubah, tentang cara kerja otak.
Di sini barusan Ustadz juga menyampaikan kembali, jadilah pribadi yang menyenangkan gitu, jangan jadi pribadi yang menakutkan, yang mengintimidasi pasangan untuk berubah. Karena orang lebih mudah untuk berubah kalau ada connecting tadi, Tat. Orang merasa nyaman. Ya, kalau saya suka bilang kayak gini, Tat, ada proses namanya nyaman, trust, install. Kita minta pasangan berubah, itu ada proses namanya install, minta dia melakukan perubahan. Bangunlah connecting, artinya apa? Bangun rasa nyaman dulu, Tat. Masya Allah, Tat, ini ilmu yang kadang-kadang orang suka lupa, Tat. Mereka pikir, gue dapat ilmu, gue dapat dari Ustadz Ajo Benri, langsung di rumah dia khotbah. Ya, kata Ustadz Ajo Benri, kamu salah. Ya, akhirnya apa? Dan ini banyak kejadian, Tat. Teman-teman yang mungkin sempat hijrah, sedang belajar untuk hijrah, mereka di rumah jadi pribadi yang sangat tidak menyenangkan di mata pasangan, menjadi pribadi yang sangat tidak menyenangkan di mata anak. Jadi kaku. Ya, jadi sosok yang persona non grata. Akhirnya apa? Di mata pasangan, di mata anak, oke, lo pintar, lo hebat, tapi gue nggak suka sama lo. Dan tidak terjadi ajakan kepada kebaikan tersebut, Tat. Kayaknya dulu ada yang kayak gitu deh. Mas Ari kenal nggak siapa orangnya, Mas? Nah, orangnya di sini juga, saya juga kenal nih, jadi gituin. Aduh. Iya. Loh, suara saya keluar nggak, Sat? Makanya kalau kita konsep sejelas. Keluar. Kedengeran nggak? Makanya konsepnya itu, kenapa sering kan kita dalam kajian keluarga itu ada konsep baiti jannati, rumahku surgaku. Itu kan berarti upaya kita untuk membangun pertama dalam rumah tangga itu, bagaimana suasana yang kita bangun rumah surga itu bukan dengan sekadar fasilitas yang selama ini kita rasakan. Surga yang dimaksud dalam sebuah hubungan suami istri dalam rumah tangga itu kan harusnya relate-nya dengan suasana. Nah, suasana dibangun di surga itu banyak nggak tahu. Makanya pelajarilah ayat-ayat Quran yang berbicara tentang surga agar kita tahu, oh kalau di surga itu kita begini loh. Di surga kayak begini. Nah, pindahkan itu ke rumah kita. Di antara kebiasaan penduduk surga yang mungkin nggak pernah kita ketahui ada dalam Quran, itu adalah wujuhu yawma idzim musirah dahikatum mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, tertawa happy, bergembira ria. Jadi salah satu indikator rumah itu, rumah surga, adalah ketika orang itu bisa senyum dan ketawa di dalam rumahnya sendiri. Ketika udah nggak bisa senyum, udah bisa nggak ketawa, itu bukan rumah surga, itu justru rumah neraka, baitinari. Karena ketika Al-Quran menyebutkan tentang gambaran penduduk neraka dalam surat At-Tahrim ayat 6, gambarannya mereka adalah wajah mereka keras, kasar. Mereka itu tidak suka dalam hal ini tersenyum. Itulah gambaran dari baitinari. Makanya kita harus tahu, baiti jannati mulai dari diri kita. Kita bisa nggak sih bikin pasangan ketawa? Bikin itu deh, ketawa itu kebutuhan. Makanya Rasulullah bilang gini loh, ini makanya saya tuh ketika belajar hadis Rasulullah tentang ini, saya bilang ini kenapa gak nyampe ke kita ya. Kata Rasulullah gini, kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah la'ibun wa lahwun illa. Segala sesuatu itu kalau nggak ada zikir kepada Allah di dalamnya itu sia-sia belaka, kata Rasulullah. Tapi ada pengecualiannya. Pengecualiannya apa? Mula abatur rojul ma'a alhi. Canda tawa seseorang kepada anggota keluarga. Jadi, canda tawa seorang kepada anggota keluarga itu dianggap sesuatu yang bermanfaat. Walaupun gak ada zikir. Makanya Masya Allah ya, bersyukurlah kita kalau, makanya relasi pertama itu, jangan kalau ngobrol sama pasangan itu, kalau udah bikin ribut, karena mungkin pembicaraan serius mulu. Sekali-sekali itu pembicaraan yang mungkin nggak usah serius-serius dulu. Mulai dari sederhana. Gimana caranya menjalin koneksi tadi? Menjalin ikatan itu harus dimulai. Jangan duduk di meja makan yang ditanya, menurut kamu deh inflasi ekonomi berapa persen di negeri ini? Kan bikin stres. Kamu utusan dari Ibu Sri Mulyani gitu. Iya, ini jangan-jangan kamu utusan Ibu Sri Mulyani. Jangan pada mikir, gue jangan-jangan tinggal di Korea Utara ya gitu. Jangan-jangan. Mas Ari, Ustaz, lihat nggak? Saya barusan lagi ngapain, Tat, Mas Ari? Saya pegang buku yang saya tulis bersama istri. Dan ada judul di sini, Ustaz, You Both Need a Good Laughter. Masya Allah, Tat. Saya sampai merinding nih. Ada judulnya di sini, kalau teman-teman bisa lihat tuh. Penting banget untuk membangun suasana riang gembira di rumah, Tat. Dan ini banyak yang lupa gitu loh. Apalagi saat seseorang sudah mulai belajar agama, malah jadi sosok yang tidak menyenangkan banget di rumah, Tat. Sibuk jadi auditor,
kaku, jadi sibuk, jadi mengkoreksi pasangan, mengkoreksi anak. Padahal kan harusnya semakin berilmu kita, semakin bahagia keluarga kita, semakin mereka merasakan kesenangan dengan ilmu yang kita miliki, Tat. Betul. Masya Allah, Tat, ini kayaknya banyak hadisnya kagak nyampe ke kita nih, Tat. Kebanyakan yang cuman hadisnya udah ada gitu ya. Hadisnya udah ada, cuma kita nggak pernah ngaji aja gitu aja. Gitu ya. Hadisnya udah ada, kitanya nggak pernah ngaji aja. Menarik Gitu. nih kayaknya hari ini. Mas Ari, make sure ya, baterai aman ya. Ini benar-benar kudu bisa direkam soal ini, Mas Ari ini. Tadi 214 sempat, sekarang udah 598 nih semuanya nih, mudah-mudahan tercerahkan ya, ini manteng nih. Jadi nanti kita akan buka kesempatan tanya jawab nih teman-teman semua. Ini kayaknya udah banyak dari tadi banyak yang nanya nih. Cuma memang kita belum buka ya, Coach. Siap-siap. Mas Ari, sebelum kita buka sesi tanya jawab, mau ngingetin dulu teman-teman yang ingin dapat belajar lebih banyak materi-materi pembelajaran, bisa gabung di yang pesan pin yang udah ada di layar, ketik di browser grup.diskusikeluarga.com. Ya nanti kita kan belajar sama-sama gitu loh, dan kita juga berharap Mas Ari ya suatu saat Ustadz juga bisa sharing ilmunya nih di aplikasi kita gitu kan. Semoga berkenan nanti Tad ya. Insyaallah. Karena ini kita perlu kolaborasi, Tad. Kita perlu bersinergi karena luar biasa di luar sana banyak banget yang have no clue, totally blank. Mau sebagai imam ngeblank, sebagai makmum ngeblank. Bahkan mereka gak tahu, gue imam apa makmum ya. Kenapa? Status gue imam, tapi yang ngelit bini gue. Terus gue mesti ngapain? Ini aja banyak yang ngeblank gitu loh, Tat. Ya, jadi teman-teman yang ingin belajar lebih banyak, yuk gabung dengan kita. Nanti ketik di Chrome ya, di internetnya grup.diskusikeluarga.com. Mangga lanjut Mas Ari. Mau menjadi salah satu ya yang pemberi materi ya, Coach ya. Menarik nih kayaknya kalau dari Ustadz Benri juga Yes, ya. ini sebenarnya ide ini juga datang juga. Saya pernah juga ngobrol sama Ustadz Benri dulu, perlu ada satu wadah di mana jadi lahan curhat atau lahan diskusi, Ustadz ya, dulu kita ngobrol ya. Lahan diskusi sebenarnya para rumah tangga ini sebenarnya cuma butuh teman ngobrol aja, butuh masukan dari luar gitu ya. Alhamdulillah udah ada platform ini, mudah-mudahan kita bisa bersinergi juga sama Ustadz. Apalagi ini kayaknya di malam ini banyak yang antusias juga nih dengan apa yang disampaikan, dan kayaknya juga ada gimana Mas Ari? Udah ada pertanyaan belum? Yang teman-teman yang mau nanya di sini boleh di kolom chat boleh, tapi ini udah masuk di room question, udah ada nih. Ini ada juga, saya baca nih. Saya belum bisa membuat suami nyaman. Silakan Mas. Gimana dong? Gitu. Nyaman berarti orang Bali ya? Nyaman kan namanya ya? Nah itu. Ada lagi nih dari Zulfah Zikrina. Bagaimana sikap istri yang benar jika suami poligami tanpa sepengetahuan di saat ekonomi keluarga sedang terguncang? Waduh, ini pertanyaannya ini gak kaleng-kaleng semua. Yang ini dulu deh, yang nyaman dulu. Abis itu baru kita yang gak poligami. Jadi suaminya poligami di saat ekonomi lagi terguncang oleh poligami. Ini sikap istri yang paling benar tuh gimana gitu ya? Waduh. ini jadi beda topik. Wah, ini berat juga nih. Hati-hati nih, Kobi. Nih, yang kedua nih saya bisa disomasi kalau saya jawab. Untung ada Ustadz, bukan gue yang jawab jadinya. Silakan, Ustadz. Aduh, pertama ya, oke. Pertama nanti Coach Indra pasti udah banyak lah untuk bisa menjawab. Kalau memang belum bisa, ya itulah tadi. Bagaimana ketika kita merasa bahwa saya belum bisa membuat istri suami nyaman, berarti memang problemnya adalah kita berupaya satu untuk mengupgrade. Karena begini, memang proses kita untuk menjalani kehidupan rumah tangga kan kita bukan mencari pasangan yang sempurna. Suami atau istri itu tidak mengharapkan kita menjadi sosok yang sempurna. Kita dituntut untuk meningkatkan kualitas diri aja. Karena gini, perubahan diri itu bisa dilihat kok. Betapa orang itu dengan kacamata bisa ngelihat, pasti ada perubahan. Perubahan yang itu pastinya orang bisa ngelihat bagaimana cara kita berinteraksi, cara kita ngomong, senyum, itu ada. Nah, bagaimana mulainya dengan apa? Pertama niat.
Jadi niat dulu, Bismillah ya Allah, aku ingin jadi istri yang baik semata-mata karena engkau. Karena urusannya ada aku bertanggung jawab terhadap apa yang harus aku lakukan. Yang kedua baru setelah meniatkan baik, baru yang kedua belajar. Belajar itu berarti sering mengikuti, kayak di sini ada grup diskusi keluarga atau yang lainnya, ikut aja kajian. Jadi kita belajar ya. Jadi dengan proses belajar aja kan suami tahu. Ikut apa dek gitu misalnya. Dia bilang ini nih ada ini grup sharing keluarga. Aku sedang belajar jadi istri yang baik buat kamu. Itu aja udah cukup deh. Ini kan ngelihat. Baru yang ketiga, baru kita kenali tuh. Kenali apa sih yang kebutuhan dasar suami. Sebenarnya kalau kebutuhan dasar suami, kalau kita lihat dari hadis-hadis, itu cuma 2 doang. Satu, suami itu butuh seks. Berarti memang urusan yang berkaitan dengan urusan seksual itu dipenuhi. Itu berkaitan dengan penampilan, visual, itu yang dibutuhkan. Yang kedua, suami butuh pride. Dia itu harga diri. Makanya ketika seorang istri misalnya belajar untuk memenuhi pride-nya, memenuhi kebutuhan dari pride-nya seorang laki-laki, misalnya dia butuh apresiasi, dia butuh macam-macam, dia akan terisi. Maka itulah kenapa kadang saya agak bercanda ketika ada ibu-ibu bilang, Ustadz gimana sih cara, saya tuh ngeri banget suami saya itu beralih ke pelakor. Kalau gitu pelajari teknik pelakor buat suami sendiri gitu ya. Jadi belajar gitu jadi pelakor buat suami sendiri gitu ya. Karena kan pelakor itu dia tahu bagaimana buat nyaman. Contoh ya, ada 2 WA masuk. WA satu dari pelakor yang memang jahat gitu. Dia bilang gini, Mas makasih ya, persentase kamu oke banget deh. Aku bangga banget kok bisa satu tim sama kamu. Keren deh pokoknya. Tuh thumbs up for you. Kan gitu ya. Itu dari pelakor. Giliran dari istri, Mas gas habis. SPP belum kebayar gitu ya. Kamu bisa nggak sih Mas jadi suami yang baik buat aku? Kamu tuh imam loh, imam belajar gitu loh. 2 WA masuk, 2 masuk. Jadi suami udah godaan berat gitu. Dia mikir gitu ya. Ini ada WA di hujan pas banget lagi depan gua. Ya udah gua cut aja ini gitu ya. Ya, ini kan suami yang rusak ya, berarti artinya ya kita nggak memungkiri bahwa itu tadi pas lagi imannya lagi turun dia masih udahlah gue gitu ya. Karena pride-nya nggak dipenuhi gitu ya. Makanya kalau saya bilang, Bu, kadang-kadang kita harus belajar loh jadi pelakor buat suami sendiri gitu ya. Maksudnya pelajari tekniknya gitu ya. Dia apa sih membuat dia merasa itu? Berarti ya gitu ya. Jadi makanya saya ngomong kayak gini tak, bahwa gitu. banyak ambil hati lagi, datang lagi pakai baju yang gimana di rumah gitu. Kalau di rumah pakai dasteran, misalnya nggak pernah dandan, gawat ya bener juga. Iya, kadang daster bolong 3 gitu ya, ada bekas koyo, ada minyak kayu putih, itu kan ya Allah suami kan susah gitu ya, gimana dia suami mau pulang. Laki-laki itu kan makhluk visual ya, kenapa makanya senengnya itu ketika Ummu Sulaim itu, kalau kita lihat cara dia ngomong sama suaminya itu ketika Abu Salamah itu suaminya Abu Thalha itu ketika dalam hal ini dia mau ngomong sesuatu yang berat, dia itu yang pertama kali lakukan tuh berhias dia ingin tampak cantik karena dia ingin memuaskan pandangan mata dari seorang laki-laki. Dia ingin suaminya itu baru datang, ada bidadari jatuh dari surga gitu. Jadi jangan kayak gitu, jangan begitu. Ya Allah, ini kenapa pemeran film Susana mampir di sini kan gitu ya. Jadi langsung bokir, satenya bokir. Sate gitu. Sate. Kamu mau minta sate ya? Sate. Aduh. Nah, itu berat tuh. Ustadz, ini saya jadi ingat ini nih Mas Ari sama Ustadz, ingat apa yang Ustadz sampaikan barusan. Banyak orang yang setelah menikah itu lupa untuk pacaran lagi, Tad. Jadi seperti yang Ustadz sampaikan tadi, kenapa sih pelakor tersebut? Karena mereka punya nuansa pacaran yang deg-degser itu kan, Tad. Banyak yang lupa setelah menikah untuk secara sengaja pacaran lagi. Padahal sebelum nikah banyak curi-curi gimana caranya bisa pacaran. Setelah menikah, bahkan kepikiran untuk pacaran aja enggak, Tat. Makanya, Tat, bener banget yang Ustadz bilang tadi, dapat WA, isinya adalah masalah. Isinya adalah kondisi-kondisi yang berat dari keluarga. Sedangkan godaan dari luar, isinya adalah hal-hal yang ringan-ringan, yang enak-enak, Tat. Malam hari ini, teman-teman yang sedang menyimak, semoga jadi kayak semacam wake up call,
Ayo dibangun keluarga surga. Dan salah satu isinya adalah bangun suasana pacaran kembali di rumah seperti yang Ustaz Rajo Bendri sampaikan tadi. Kalau Anda nggak tahu gimana caranya pacaran, belajar. Seperti yang Ustaz Rajo Bendri bilang tadi, aku orangnya kaku, belajarlah jadi orang yang lebih luas. Aku orangnya nggak romantis, romantis itu bukan takdir. Kita bisa belajar jadi sosok yang romantis. Jadi berhentilah berharap terima saya apa adanya. Kalau apa adanya Anda, skornya 9,9, perfecto, sempurna. Tapi kalau apa adanya Anda kayak Fir'aun, siapa yang mau terima Anda? Iya. Dan padahal nggak ada yang sampai 9,9 nih, Coach. Waduh. Bener. Total nilainya 100. Menarik tuh ya. Jadi dari pertanyaan bagaimana cara bikin pasangan nyaman aja panjang juga penjelasannya sampai ke bawa-bawa susana gitu ya. Tapi tadi benar juga Ustadz bilang. Benar juga kebutuhan lelaki dua. Tadi disebut sama Ustadz tadi ya. Pas Ustadz ngomong saya kencengin gitu Ustadz. Saya nggak ngasih nggak nih dengerin nggak gitu Ustadz. Saya kencengin. Tadi kalau yang pertanyaan kedua gimana Ustadz? Mau dijawab sekarang atau Ustadz? Oke. Wah, itu satu gini. Kita harus menyikapi setiap situasi apapun dengan konsep keimanan kepada takdir itu dulu. Agar setiap kita mengimani itu dengan takdir, kita melihat ada sebuah message. Apa pesan Allah dengan kejadian ini dulu. Supaya kita tidak mengambil sesuatu yang emosional tanpa melihat ada pesan dari Allah atas situasi ini. Kalau kita memandangnya cuma diri kita, tanpa melihat dari segala pun, kita akan bilang, saya dizolimi, saya dirugikan. Betul. Tapi sikap kita tidak akan melihat ini sebagai sebuah pembelajaran. Maka apa pesan Allah? Yang kedua, bahwa kondisinya ketika seorang suami berumah tangga sebenarnya adalah ketika dia berani untuk mengambil keputusan, memiliki dalam tanda kutip ya tanggung jawab lain. Maka yang kita tuntut bukan dia dengan yang lainnya, tapi dengan sayanya, itu aja. Jadi sebenarnya selama ini membuat ketika seorang istri poligami itu, istri dengan suami poligami itu akan riwah itu ketika mikirin, kamu dengan dia. Padahal yang benarnya adalah kamu dan aku sekarang ini gimana? Hal yang harus kita lihat ini gimana? Ketika dia dalam hal ini, jadi akan menjadi sebuah berat itu ketika bilang begini, ya habis sih kamu, gara-gara kamu nikah sama dia. Bukan. Yang paling penting itu adalah dia harus belajar untuk sang suami itu dengan keputusan dia menikah lagi itu jelas memang tidak menyenangkan dari sisi saya sebagai seorang istri. Tapi yang menjadi masalahnya adalah bukan gak menyenangkannya itu, tapi tanggung jawab dia untuk tetap menjalankan perannya sebagai suami dan ayah. Itulah yang kita komunikasikan. Jangan membawa-bawa yang tadi, karena sejatinya ketika dia mengambil keputusan itu, dia sedang bertanggung jawab terhadap bagaimana terhadap pernikahan dia yang kedua dan yang ketiga atau yang keempat. Tapi yang menjadi masalah, kalau pernikahan 2, 3, 4 ini membuat saya dalam hal ini terzolimi dalam tanda kutip, maka jalankanlah peran bagaimana membuat seorang suami ini memahami tentang esensi pernikahan tadi, supaya dia tidak masuk kepada apa yang disebutkan Rasulullah sebagai sosok yang zolim, yaitu adalah menjalankan kehidupan untuk menikah lagi, untuk menjalankan sunnah, tapi justru berdiri di atas kezoliman. Tidak ada sunnah yang tegakkan di atas kezoliman. Karena sunnah tegakkan kezoliman justru adalah sesuatu yang zolim. Ya, sesuatu yang tidak suka. Jadi ya, pernikahan itu wajib, makanya ketika jalanin sunnah malah ngerusak yang wajib, malah bahaya, betul Ustaz ya? Betul, ya kan menikah lagi itu kalau sunnah, menjaga rumah tangga dari kerusakan itu wajib. Ini buat laki-laki ya. Jangan dahulukan yang sunnah untuk tinggalkan yang wajib. Maka bagi laki-laki harus ingat, jangan niatnya untuk menyelamatkan janda, malah menciptakan janda baru. Kan nggak boleh gitu ya. Jadinya malah jadi problem itu. Ya itu yang harus diingatkan bagi laki-laki. Nah, seperti itu ya. Jadi saya ngomong udah hati-hati banget nih, jaga banget gitu, nggak masuk. Ini kayak bawa motor di pinggir jurang. Salah kepleset di bahaya nih. Iya, ini lagi nyetir hati-hati gitu ya. Tadi mau keluar kata-kata nih, jangan deh, itu bahaya. Habisnya ntar khawatirnya lagi nih, wah itu di viralin. Kita baca pertanyaan lagi kalau gitu saja. Oke. Ini kayak ini ada juga nih.
yang dari Oke. ini ada boleh dia. Saya mau nanya Ustadz, mohon pencerahannya Ustadz. Kenapa ya? Ini dari Nina Sari. Kenapa ya kok saya tiap kali lihat suami bawaannya emosi mulu? Menurut suami dia nasihatinya pelan, tapi menurut saya pribadi kok kesannya kayak menyindir saya ya gitu. Jadi dia kalau ngeliat suami kayaknya emosi aja gitu. Dan suami kadang-kadang Iya. nasihatin pelan, tapi bawaannya udah nyolot duluan. Ini apa gitu? Kayaknya sebentar Bu, ini Ibu cari pasangan apa cari sparring partner tinja Ibu ya? Jadi apa ini ada satu pola apa sih? Kadang-kadang ya mungkin lagi nuansanya lagi mungkin nggak cocok gitu, ketemu pasangan bawaannya mau berantem aja gitu, mau nyolot aja gitu misalnya. Iya. Iya. Orang yang mudah tersinggung, mudah berpikiran jauh, overthinking ya. Sebenarnya sumbernya ada di dia. Dia akan memandang orang lain itu tidak suka sama dia, akan memandang orang nyindir karena dia punya problem insecure yang sebenarnya diperoleh di masa lalunya. Jadi rasa insecure itu sangat mempengaruhi sikap ketika seorang berumah tangga. Makanya betapa banyak dalam konseling pernikahan itu para ahli sering mengingatkan mengapa seorang harus merefleksikan saya yang begini bisa jadi bukan problem dari dia, tapi problemnya karena saya memang mengalami apa yang disebut luka pengasuhan. Misalnya kan ada sebagian kita yang mungkin mengalami perasaan tidak nyaman di masa kecil ya, 0 sampai 15 tahun kita pernah mengalami luka. Ya, mungkin kita pernah mengalami apa yang disebut paralisis sebagai skin hunger. Skin hunger itu adalah nggak pernah disentuh, nggak pernah dipeluk, nggak pernah dikecup. Sehingga sebagian besar orang yang mengalami skin hunger itu menjadi pribadi yang sebagian karakternya seperti itu. Yang disebut anak-anak zaman now sebagai juniper ya. Julid, nyinyir, baper gitu ya. Jadi dia agak mudah nyinyir, mudah julid, mudah baper. Lu menyindir gua. Lu ngomong apa tuh? Enggak kok, karena sebenarnya orang seperti ini punya problem insecure di masa dia. Nah, kalau kita menyadari itu, maka kita bisa bicara. Nah, problemnya adalah kalau kita bicara pakai pendekatan bahasa yang memicu pertengkaran, ya komunikasinya komunikasi benteng, komunikasi serang. Kalau salah satu ciri komunikasi serang tuh pakai you message. Kamu tuh kenapa sih? Kamu tuh ngomong itu gitu. Tapi kalau misalnya dia pakai I message, ini komunikasi jembatan. Itu membuka diri, dia akan bilang gini, Mas, aku kok ngerasa sedih ya gitu. Jadi aku merasa, aku tuh tahu kamu tuh pengen banget supaya aku jadi istri yang baik. Jadi kan bahasanya tuh aku, saya pengen, saya harap, saya tuh bahagia. Perasaan kita tidak menuding karena sebagian besar orang itu bisa sekali terjadi ribut itu karena pakai tadi you message. Nah, memang prasangka-prasangka kita terhadap apa yang ngeliat suami misalnya marah emosi, lihat kepada diri apa sih penyebab saya emosi. Jangan-jangan di dalam diri suami itu ada perilaku yang merefleksikan apa yang pernah kita alami di masa lalu, sehingga kita ngeliat iya nih suami gue nih mungkin kita punya masalah dengan bapak kita langsung merefleksikan nih kayak bapak gue ngeselin, langsung kita menganggap sebagai sosok yang menyebalkan. Ya, Ya. Ini makin malam bukannya makin sedikit malah makin banyak yang nanya Ustadz nih ya, apa makin malam makin banyak bermasalah kali Ustadz ya orang ya. Makin malam udah bikin enggak, pasangan udah tidur soalnya gue curhat aja gitu. Di kolom pertanyaan banyak, di kolom komen juga banyak juga ini. Nah, ini Mungkin dua pertanyaan lagi kali Mas Ari. nanti Gagal malam soalnya dari nih. dua sisi pandang ya, dari Ustadz juga, dari coach juga gitu. Jadi biar apa namanya Iya. biar bold gitu ya, bahwa nasihat malam ini mudah-mudahan bisa diterima dan bermanfaat untuk yang menyaksikan ini. Masya Allah, ini banyak banget nih. Kang Ari, pertanyaan di atas tuh bagus tuh, mau dijawab dong Ustadz. Misalnya kalau istri udah melakukan semuanya, berhias udah, memenuhi kebutuhan suami udah, tadi yang disebut Ustadz semua tadi ya, tapi masih diselingkuhin juga atau masih dikasarin, mesti gimana nih? Waduh, gimana nih Ustadz? Iya. Makanya itu tadi ujung-ujungnya pernikahan itu adalah memang kita mencari ridho Allah gitu ya. Karena kalau kita sudah melakukan kebaikan tidak berbalas, disitulah ujian sejauh mana pemurnian keikhlasan kita. Coba kebayang nggak bahwa salah satu yang membuat kita stres itu dalam menghadapi pasangan termasuk anak,
Ya ini saya selalu menghubungkan dari sisi keluarga. Karena kita berorientasinya hasil. Kita tidak berorientasi kepada proses. Kalau hasil itu urusan Allah. Itulah kenapa Nuh sudah melakukan, Nuh itu ayah yang baik loh. Bagaimana Nuh sebagai suami dan ayah yang baik itu, kata-katanya itu menarik ya. Ya bunaya, wahai anakku sayang. Ya, walatakum. Kata anaknya apa? Lah, nggak bakalan, nggak mau. Ya saya akan laikol sawila jabalin ya simuni lama nggak. Males saya sama bapak. Saya mendingan lari ke atas bukit nggak akan kena air. Bayangkan udah lembut banget, ngajaknya juga bukan nasihat, ngajaknya cuma nyelamatin. Nah, naik perahu yuk biar nggak kena banjir. Ditolak. Apa Nuh gagal? Tidak. Nuh justru dipuji Allah. Innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim. Kesimpulannya, Nuh itu digelari Rasulullah Azmi. Kenapa? Karena dia mikirin prosesnya. Ini da'utu qomi laila wa nahara falam yazitum du'a ila firara. Aku berdakwah malam dan siang. Aku ngajak kaumku malam dan siang. Bukan bertambah dekat pada kabur. Kalau dalam konteks ibu tadi kira-kira gini, aku sudah berdandan, aku sudah berhias, aku tuh sudah mau pernah berberi penampilanku, aku sudah begini. Tapi bukannya suamiku mendekat sama aku, malah selingkuh. Maka Allah akan memposisikan istri seperti ini dimuliakan layaknya Nabi Nuh. Nuh digelari Rasulul Azmi, maka istri seperti ini disebut istri Ulul Azmi. Karena dia esensinya memperbaiki diri dan merangkak mencari ridha Allah, dan Allah akan mempersiapkan pahala yang besar. Dan itu juga terjadi dengan Nabi yang lain. Nabi Muhammad tidak bisa mengajak pamannya kepada jalan kebaikan. Padahal apa kurangnya Nabi? Semua kelembutan, semua sikap ada, tapi memang hidayah nggak nyampe. Makanya posisikan diri kita dalam konteksnya adalah sebagai hamba Allah. Ketika menghadapi situasi itu, kita akan berupaya dalam rangka memang tidak bisa lagi. Ya mau bagaimana lagi? Pilihannya ada di kita. Kita sudah memperhatikan segalanya, tapi suami begitu ya sudah. Tapi yang kedua, ini penting. Yang kedua ini saya kadang harus garis bawahi. Banyak orang merasa sudah melakukan perbaikan, tapi tidak dengan ilmu karena nggak konsultasi. Saya sudah melakukan semuanya Ustadz. Ada yang datang saya, sudah melakukan semuanya Ustadz bilang bla 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 bla. Ini persis kayak ada orang datang ke bengkel. Dia bilang, udah saya mau jual aja, dan saya udah lakukan perbaikan, mobilnya nggak mogok-mogok. Kalau tukang bengkelnya dicek, ya Allah bu, bensinnya pakai minyak jelantah ya. Ini itu Pertamax bu. Oh emang harus Pertamax ya? Nggak bisa pakai minyak jelantah ya. Itu tahu dari mana ya? Saya googling aja. Situ nanya Google doang sih. Makanya pertanyaan, setiap perbaikan itu harus dipandu dengan ahlinya. Fas'alu ala dzikrin kuntum la ta'lamun. Maka baru simpulkan, saya sudah lakukan semua nasihat Bapak, tapi nggak terjadi. Tapi pertanyaannya, jangan-jangan cuma googling doang, tapi nggak datengin ahlinya. Coach, mungkin mau dilengkapi Coach? Masya Allah, waduh, tebal di daging nih. Iya, saya benar-benar nungguin yang berdua, Tat. Karena ini sangat banyak yang klaim persis seperti ini, Tat. Saya sudah melakukan semuanya. Tats, ini kan beda banget antara ada orang sudah levelnya S2 mengklaim sudah melakukan semuanya dengan anak TK mengklaim sudah melakukan semuanya, Tat. Nah, banyak orang nggak bisa ngukur diri nih, Tat. Bener banget yang Ustadz bilang tadi. Gue datang ke bengkel, gue mobil jelek banget nih, parah nih, hancur nih. Dia nggak tahu gimana cara ngerawatnya, oli apa yang perlu dipakai, cara nyetirnya gimana, bahan bakarnya gimana, ban yang dipakai apa, tekanan anginnya berapa. Dia cuma merasa, disinilah bahaya terbesarnya, Tat. Merasa sudah. Ilmunya nggak ditambah, Tat. Jadi teman-teman semua yang malam hari ini, yang mungkin merasa sudah melakukan banyak hal, apalagi yang merasa sudah melakukan semuanya, saya pengen ngajak, bangun. Bahkan saya pengen ngajak, yuk istighfar yuk. Bahkan saya yakin banget, baik saya, Ustadz Ajo Benri, maupun Mas Ari, nggak ada yang berani klaim kita sudah melakukan semuanya gitu loh. There is always room for improvement. Selalu ada yang kita nggak tahu, di mana kita bisa ruang untuk terus bisa memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri. Betapa bahayanya saat kita mengklaim sudah melakukan semuanya. Pertama, apakah ilmu yang kita miliki sudah cukup? Itu pertanyaan pertama. Jangan klaim seenaknya kita sudah punya ilmu semuanya. Yang kedua, kalaupun kita punya ilmunya, apakah kita sudah melakukannya dengan cara yang baik dan benar?
Yang ketiga, apakah kita sudah melakukan dengan istiqomah? Yang keempat, apakah semua hal yang kita lakukan tadi sudah bisa dilihat hasilnya oleh orang terdekat kita, oleh pasangan kita, atau oleh anak kita? Jadi berhentilah melakukan klaim sudah melakukan yang terbaik. Pengalaman saya memberikan konseling sudah belasan tahun nih teman-teman semua. Klaim-klaim tersebut sayangnya hanya klaim sepihak yang tidak punya dasar sama sekali. Begitu digali, banyak kan, oh gitu ya, masa sih? No idea apa yang mereka lakukan sebenarnya, Tats. Jadi benar banget analogi yang datang ke bengkel tadi, Tats. Ya, Atur nuhun sangat. Jazakallah khairan. Ya namanya ta'aruf seumur hidup itu emang belajar terus seumur hidup ya. Yang dibilang sudah itu pada saat udah depan kita jannah nih, maksudnya depan kita nih udah sama-sama surga misalnya. Berarti kalau tadi Ustaz sama Coach bilang tadi juga, kadang-kadang orang ngerasa dengan googling aja itu sudah dibilang sudah gitu. Katanya justru ilmu itu adalah sesuatu yang unlimited source ya. Waduh, jadi mungkin sekarang ini introspeksinya mungkin lebih banyak ke kita ya, walaupun udah maksimal ternyata belum mencapai hasil yang diinginkan, berarti mungkin kita teliti lagi, siapa tahu ada yang kurang. Justru dari hal yang sepele ini menarik sekali nih ya. Banyak mungkin pandangan kita tuh arahnya kameranya ke depan, ke orang pada nggak pernah yang melihatnya cermin ya. Nah, ini sekarang kita akan buka lagi pertanyaan berikutnya nih. Ini waduh, menarik pertanyaannya nih. Tapi masih badai. Pertanyaan tadi tuh banyak buntutnya Ustaz ya, banyak ekornya gitu. Ada yang nambah lagi. Tapi di mana Ustaz kalau ternyata suaminya tetap selingkuh? Nah, itu tadi tuh. Tuh ada itu namanya tadi banyak juga tuh yang support pertanyaan ini. Ya, jangan coba. Ya. Mas Ari, saya mungkin saya ngebantu biar Ustadz juga nggak terlalu terbebani. Saya akan bilang berhentilah melihat selingkuh itu sebagai sebab. Selingkuh itu adalah akibat. Ya, jadi teman-teman semua jangan menuding pihak ketiga. Seperti Ustadz udah bilang tadi, kalau di rumah tuh sudah ada surga, apa iya akan ada hadir setan di sana gitu loh, yang akan menggoda. Tugas kita adalah menghadirkan surga di rumah kita, bukan menuntut disediakan surga. Nah ini banyak juga mentalitas korban nih. Itu gara-gara dia, gue begini karena. Teman-teman, yakinlah saat duduk bareng bersama Ustadz Ajo Bendri nanti di ruang konseling ataupun bersama saya di ruang konseling, itu kan ketemu kok akar masalahnya. Dan seringkali akar masalahnya bukan di pihak ketiga. Ya, jadi teman-teman berhentilah menuding sana-sini. Ayo kita berani introspeksi, berani muhasabah. Cuman kalau saya ngomong di sini nanti takut dipotong nih Mas Ari dengan, wah Mas Indra mendukung pihak ketiga, nggak ada urusannya. Yang sedang kita akan ajak adalah ayo berani muhasabah, berani introspeksi diri. Oke? Jadi teman-teman semua, kalau topik selingkuh ini nggak akan pernah kelar nih, apalagi dibahas di forum terbuka seperti ini. Dan jangan mengambil nasihat di forum terbuka, karena kondisi Anda itu perlu dicari akar masalahnya apa. Nggak bisa cuman pertanyaan yang Anda lontarkan. Pengalaman saya, sering banget nih Ustadz, saya yakin Ustadz juga ngalami, kadang-kadang apa yang mereka tanya, belum tentu masalah yang sesungguhnya. Itu hanya puncak gunung es aja. Nah, sayangnya mereka pun belum mampu untuk melihat akar masalahnya di bawah tuh apa sih sebenarnya gitu loh. Karena kurangnya ilmu tersebut. Yang mereka lihat adalah, pokoknya begini, gimana caranya? Kalau kita terbiasa minta jawaban instan, kalaupun misalnya katakanlah nanti Anda berpisah, seperti Ustadz Anju Bendri bilang tadi, Anda hanya akan mengulangi masalah yang sama dengan orang yang berbeda. Karena masalahnya bukan di dia, masalahnya ada di kita kemungkinan besar. Masya ya. Allah. Kalau alam Islam. Seru ya. Apalagi kalau urusan ke selingkuh pasti wah, rame banget ya. Kita skip dulu Mas Ari, karena kalau ngomong topik selingkuh nggak akan ada kelarnya nih. Satu pertanyaan terakhir Mas, karena kita udah cukup malam nih. Atau pertanyaan lagi kalau gitu ya. Hati-hati. Berarti kalau supaya orang kalau udah kenyang di rumah nggak bakal jajan di luar. Nah, sekarang kita akan cari pertanyaan dari kolom pertanyaan deh nih. Waduh, bagus-bagus pertanyaannya nih. Panjang-panjang lagi. Panjang-panjang satu pertanyaannya nih. Saya salah satu deh. Ini dari Pudak. Bentar Mas Ari, saya mau komentarin yang ada di kolom komen nih. Wah, ini yang kurang berimbang. Kesannya suami pihak yang selalu harus dimaklumi. Coba tolong tunjuk statement Ustadz Ajo Bendri ataupun statement saya
yang membuktikan kita Malah berpihak suaminya kepada pihak suami. Teman-teman, berhentilah merasa sebagai korban. Tidak ada satupun statement dari Ustaz Rajo Benri ataupun dari saya yang memihak kepada suami. Oke, bahkan kalau Ustaz Rajo Benri bilang tadi, Anda zolim. Kurang keras apa kalimat dari kata Anda zolim tersebut? Dan mereka banyak yang berpikir bahwa selingkuh itu hanya dilakukan oleh para pria. Pria selingkuhnya sama siapa ya Mas Arya? Berarti wanita juga. Ya berarti kan sama aja gitu loh. Cuman kan tidak banyak pria yang curhat kepada kita atau curhat di forum bahwa dia diselingkuhi oleh istrinya gitu loh. Nah, mentalitas korban ini yang perlu dilepas gitu loh. Ya, Ustaz Rajo Bendri bilang tadi, berhentilah merasa sebagai korban, ayo muhasabah. Ya, benar ada masalah dalam rumah tangga kita, tapi kalau kita terus-menerus merasa sebagai korban, nggak akan kemana-mana nanti. Kalau nggak percaya, silahkan didengarkan ulang rekaman ini. Insya Allah dari tadi tidak ada satupun yang memihak sebelah. Bahkan Ustaz Rajo Bendri sudah dengan sangat keras, wahai para suami, kalau Anda tidak begini-begini, Anda zolim. Kurang keras mana coba kalimat Anda zolim tersebut. Jadi nggak ada keberpihakan. Saya akan bantu untuk itu klarifikasi. yang ini karena dia baru masuk itu. Jadi memang dan sama orang kalau masuk mendapatkan nasihat sepotong langsung bilang sama, karena tadi hampir semua kajian pernikahan itu merefleksikan adalah apa yang gue butuhin, kalau nggak sesuai ini nggak pas nih gitu. Jadi selalu memang paradigma begitu. Padahal kalau kita memandangnya adalah yang menanyakan perempuan, kita kuatin perempuannya. Karena dia harus menjadi sosok perempuan yang fight, tangguh. Dia menjadi sosok yang menjadi Asiyah dalam konteks ketika mau bersuamikan Firaun. Bahkan bisa jadi suaminya nggak kayak Firaun gitu kan. Logika gini, kalau kita nggak bisa mengubah suami kita untuk menjadi lebih baik, ya upgrade lah diri kita seperti Asiyah. Sebagaimana Asiyah bisa bersama dengan Firaun, apalagi sama anak buahnya Firaun kan gitu ya. Ini artinya suami kita itu dalam hal ini kalau kita bilang anak buahnya, mendingan kita upgrade Asia gitu ya. Itu yang pertama. Tapi yang dengerinnya laki-laki, kita juga akan katakan, tadi kan saya bilang, ikatan misakon golidho itu akan memposisikan Anda di dua sisi. Kamu mau dimuliakan layaknya Nabi, menjadi laki-laki terbaik, di mana itu akan menjadi sebuah hal yang akan membuat dirimu menjadi sosok yang akan dimuliakan Allah, atau kamu akan dilaknat laksana Yahudi karena mengkhianati ikatan pernikahan tadi. Itu kita kalau berbicara, makanya gini, belajarlah untuk setiap nasihat itu terimalah untuk diri bukan orang lain. Karena gini, para sahabat itu kalau dapat turun ayat Quran, mereka selalu merefleksikan diri, ini jangan-jangan buat gue gitu. Jadi nggak pernah bilang gini, ini buat dia nih, buat dia. Enggak. Misalnya gini, ketika turun surat Al-Hujurat ayat 2 itu, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang yang beriman, jangan kau tinggikan suaramu di hadapan Nabi. Para sahabat langsung mengatakan gini, saya kali ya, saya kalau ngomong sama Nabi ngomong tinggi ya, jangan jangan saya gitu. Semua merasa saya nggak bilang gini, ini si ini dia ngomong tinggi, dia selalu nggak pernah begitu. Sahabat tuh bilang gini, jangan saya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dikasih tahu ada hadis yang bahwa barang siapa yang kainnya menyentuh mata kaki masuk neraka, dakhalan nar, dia langsung nangis. Itu saya, itu Rasul, saya langsung neraka. Berarti kan ada saya. Karena semuanya selalu berpikir gini, setiap nasihat dari manapun adalah cara Allah mengupgrade diri kita. Maka kita tidak mau berpikirkan mau orang lain bagaimana, yang penting gua harus jadi lebih baik. Itulah yang mau kita inginkan. Jadilah diri kita yang lebih baik dari sekedar yang kita harapkan orang lain lebih baik. Pertama gini, kalau suami lebih baik tapi kita gitu aja, nggak malu di hadapan Allah. Ya ternyata alhamdulillah Ustaz suami gini di hadapan Allah gitu. Lalu gitu-gitu aja deh dulu. Suami lu udah baik. Lalu gitu-gitu aja. Dan malu. Jadilah orang yang lebih baik. Apapun yang terjadi dengan rumah tangga kita, ketika kita jadi lebih baik, kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah di akhirat. Itu yang paling penting. Masya Allah. Udah kejawab ya. Udah kejawab semua tuh sama Ustaz. Kita menyaksikan acara ini bahwa mungkin yang masih gemas sama perselingkuhan, yang selingkuh tetap salah juga gitu, dan itu tanggung jawabnya dia sama Allah lah. Yang kita obrolin di sini adalah
respon dan sikap kita jika kita Yes, betul. menemukan ini terjadi dalam keluarga kita gitu. Jadi masalah perselingkuhan yang terjadi kemudian kita nggak punya peranan dan juga kuasa untuk merubah tiba-tiba suami jangan selingkuh tiba-tiba nggak selingkuh karena kita bukan pelakunya. Jadi itu urusan dia sama Allah, yang tanggung jawab, tetap dosa, tetap salah, itu urusan dia sama Allah. Tapi kita bagaimana ngeresponnya nih? Masya Allah, luar biasa nih guru-guru kita di sini nih, memberikan masukan-masukan yang hebat nih. Aduh. Iya, makanya gini, ini sebagai penutup ya. Jadilah seperti Nabi Adam yang ketika melakukan kondisi kesalahan dia melihatnya ke dalam. Jangan jadi seperti iblis yang ketika melakukan dia mencari pembenaran. Iblis itu dikasih tahu, dia mencari gini, enggak, saya lebih baik. Khalaq tani minar, khalaq tamintin. Nabi Adam ketika salah dia ngeliat gini. Padahal coba jujur, Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga, biang keroknya siapa? Pihak ketiga, iblis. Tapi nggak pernah Adam bilang gini, ya Allah laknatlah iblis biang kerok. Gara-gara iblis saya dikeluarkan dari surga. Coba kalau sebenarnya iblis nggak godain saya, enggak. Nabi Adam bilang apa? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam hanya melihat, ya Rabb, iblis membiak korek, tapi ini gara-gara saya. Itu yang harus kita miliki, mental untuk melihat ke dalam agar kita jadi lebih baik, dan itulah kenapa Nabi Adam dimuliakan. Yuk, jadilah seperti kakek moyang kita yang bukan pelaut tapi seorang nabi. Itu adalah Nabi Adam. Sepakat. Masya Allah, Tat, kita tunggu nanti sharingnya di aplikasi diskusi keluarga, Tat, biar lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaatnya, Tat. Amin. Mas Ari, saya udah speechless karena apa yang disampaikan oleh Ustadz Ajo Bendri barusan, Masya Allah banget. Semoga teman-teman yang menyimak ataupun yang baru masuk ya, jangan jump into conclusion terlalu cepat. Ya, coba disimak secara lengkap. Termasuk tadi yang komentar minumnya pakai tangan kiri. Ini kamera tampak depan, selalu akan jadi cermin. Ya. Saya lupa pernah dikasih istri kalau minum itu 2 tangan supaya nggak ada kesimpulan. Iya. 2 tangan. Jadi, tuh. Teman-teman, ya. Teman-teman, saya ngundang teman-teman semua malam hari ini nanti menyimak secara lengkap rekamannya. Dan bagi teman-teman yang juga nanti ingin belajar lebih banyak, insya Allah kami dari tim diskusi keluarga secara rutin menyelenggarakan ini setiap Kamis malam ya Mas Ari, IG Live, Ustadz. Dan insya Allah juga sedang dipersiapkan infrastrukturnya berupa aplikasi yang sekarang sebenarnya sudah siap platformnya, ya materi pembelajaran, dan insya Allah juga nanti Ustadz Ajo Bendri akan menjadi salah satu pembicara dan pemateri yang akan membagikan ilmunya di sana. Saat ini saya undang teman-teman semua untuk bergabung di grup.diskusikeluarga.com. Insya Allah hari Sabtu besok, saya bersama Abah Dr. Angga Prasetya akan mengadakan Zoom. Nah, di sana kita akan ngobrol banyak banget nanti. Ya, alhamdulillah ya, luar biasa. Monggo Mas Ari ditutup, Mas. Yang bergabung silakan dicatat tuh grupnya, grup.diskusikeluarga.com ya. Saya rasa mungkin dengan masalah-masalah yang dihadapi yang ada di sini atau juga yang ada di rumah sedang menyaksikan ini, yang nggak ikutan ngobrol juga mungkin, siapa tahu ada juga teman-teman atau saudara yang relate dengan hal itu juga, bisa jadi ngobrol bareng sambil mungkin konseling bareng, luar biasa, bisa jadi satu grup diskusi. Nah, alhamdulillah malam ini kita kedatangan guru kita Ustadz Ajo Bendri, yang tentunya juga Masya Allah banyak juga insight-insight yang mungkin selama ini pola-pola yang belum pernah kita dengar, dan alhamdulillah akan memperkaya khasanah keilmuan kita, apalagi yang kita cari ilmunya adalah ilmu yang kita bawa seumur hidup ya, karena berkeluarga adalah ibadah terpanjang dan ini investasi terbesar gitu, dan memang perlu ilmu ya, kadang bisnis saja kita harus belajar ilmunya, apalagi berkeluarga. Nah, ini tentunya nggak akan pernah habis, karena selama kita seumur hidup pasti akan berkeluarganya. Alhamdulillah ilmu ini disampaikan oleh guru-guru kita malam ini, mudah-mudahan menjadi satu hal yang bisa bermanfaat untuk kerukunan berkeluarga Indonesia. Terima kasih waktunya Ustadz Ajo Bendri, mudah-mudahan Ustadz juga berkenan untuk menjadi pemateri kita ya, Ustadz Coach ya. Amin. Mungkin ada satu log sendiri buat Ustadz gitu untuk mengisi semua ilmunya. Alhamdulillah, apalagi malam ini banyak yang tercerahkan dan terbuka ya. Biasanya kalau pertanyaan perselingkuhan, istrinya pasti perdebatan antara kubu suami, kubu istri. Kalau sekarang semua udah terpatahkan ya, bahwa hari ini
ya kita lebih banyak introspeksi diri sendiri untuk mencoba menutup celah-celah ada kemungkinan perselingkuhan yang terjadi yang mungkin belum terlaksana. Terima kasih Ustadz, terima kasih Coach waktunya ya. Mohon maaf untuk semuanya hadir di sini jika kesalahan ya. Terima kasih Ustadz, saya juga mohon maaf juga Coach, terima kasih, dan ini akan kami save juga rekamannya. Monggo yang belum nonton silakan diputar ulang di Instagram saya, nanti juga akan dipost di YouTube-nya Diskusi Keluarga. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak Cindra, Mas Ari, ya sama-sama. Thank you Ustaz. Jazakallah. Kapan-kapan kita ngopi bareng Tat ya. Siap. Assalamualaikum. Siap, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabar? Ya, seperti biasa hari Kamis malam kita ada ngobrol-ngobrol, terutama untuk para keluarga muda atau juga mungkin yang mau mencari pasangan segala macam nih. Kita ngobrol hari ini. Insya Allah hari ini kita akan ngobrol dengan wah, guru-guru yang luar biasa nih nanti nih. Nah, saya mau negor-negor dulu nih yang hadir di sini. Ada siapa aja nih? Assalamualaikum. Ini masih di jalan, habis meeting barusan, lupa keterusan meetingnya ya. Kita ada live, lupa juga. Apa kabar semua? Dari Hendra Adam. Mana lokasinya dong? Dari mana aja teman-teman semua? Dari Ambon. Waduh, Masya Allah. Nggak ada suara. Coba. Ada suara nggak? Kari, pernah kakak jadi pembawa acara televisi? Waktu anak-anak kayaknya itu pernah dulu. Malam Jumat Nyom, ngomongin etan dong. Ya udah.